Oke guys, kali ini kita akan membahas soal TPS mengenai pengetahuan kuantitatif, khusus membahas soal-soal pernyataan. Nah, seperti soal yang sedang tayang kali ini, itu diberikan dua buah pernyataan, yaitu pernyataan pertama dan kedua. Nah, sebelum menjawab soal ini, kita harus paham dulu option dari soal ini. Nah, jika diberikan dua pernyataan, maka option yang memungkinkan yang pertama yaitu pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Artinya, satu aja udah menjawab semuanya, berarti kita nggak butuh bantuan yang kedua. Atau yang kedua salah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk option B, pernyataan dua saja cukup. Jadi kita tidak butuh pernyataan satu untuk menjawab pertanyaan atau soalnya. Nah, kalau untuk yang C, kedua pernyataan itu diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Jadi nggak bisa satu aja atau nggak bisa pernyataan dua aja gitu. Nah, kalau untuk option D, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Jadi salah satunya cukup gitu. Boleh pernyataan satu, boleh juga pernyataan kedua. Jadi kita bisa milih salah satu dari satu atau dua. Nah, kalau untuk option E, itu pernyataan satu dan duanya tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti salah dua-duanya ya. Gitu. Nah, sekarang setelah memahami optionnya, kita bisa mulai menjawab soal-soal pernyataan ini pada pengetahuan kuantitatif ya. Soalnya, misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X dikurang Y itu tidak sama dengan 0. Nah, apakah X besar dari Y? Nah, gitu ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berarti kata kunci di sini adalah apakah X-nya besar dari Y. Gitu. Dan juga X dikurang Y itu tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat pada pernyataan pertama itu seperti bilangan kuadrat, persamaan kuadrat gitu ya. Yang kedua, persamanya linear. Boleh kita pastikan dulu pernyataan satu atau langsung karena pernyataan dua lebih gampang, kita boleh coba dengan pernyataan kedua. Kita lihat pernyataan kedua itu 2X sama dengan 2Y dikurang 6. Nah, tadi katanya X itu besar dari Y. Nah, kalau 2X sama dengan 2Y kurang 6, otomatis si Y-nya ini lebih besar dari si X. Kenapa? Contoh, misalkan kita ambil X-nya sama dengan 1. Nah, berarti 2X 2 kali 1 sama dengan 2Y dikurang 6. Nah, 2 otomatis 2 kali berapa yang dikurangi 6 hasilnya 2, otomatis Y-nya 4. Ya, karena 8 dikurang 6 itu 2. Berarti Y-nya 4. Artinya Y besar dari X. Berarti pernyataan yang kedua itu salah. B ini salah, jawaban yang C juga salah, jawaban yang D juga salah. Nah, jadi antara A sama E. Sekarang kita lihat pernyataan yang pertama, apakah benar memenuhi, apakah X-nya besar dari Y. Kita tulis, X kuadrat dikurang 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dikali X dikurang Y. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Kita ingat lagi, perubahan X kuadrat dikurang XY ditambah Y kuadrat ini sama dengan X dikurang Y dikuadratkan. Oke? Nah, ini sama dengan 4 dikali X dikurang Y. Nah, sekarang, ini udah sama-sama X kurang Y, ini juga sama-sama X dikurang Y. Artinya, kita boleh bagi dengan X dikurang Y. Ya, kita sama-sama bagi dengan X dikurang Y. Tapi X dikurang Y itu tidak sama dengan 0. Karena kalau kita membagi karena kalau X dikurang Y-nya nilainya 0, otomatis itu tidak bisa. Karena kan tidak bisa bilangan dibagi 0. Berarti X dikurang Y-nya tidak sama dengan 0. Nah, kita udah dapatkan satu clue nih. Nah, ketika kita bagi dengan X dikurang Y, berarti yang di atas ini bersisa X dikurang Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita lihat berarti si X dikurang Y itu nilainya 4. Artinya otomatis si X ini besar dari Y. Karena selisih X dikurang Y aja 4 gitu ya. Atau kita tulis boleh nih, Y ditambah 4. Nah, ini udah jelas bahwa X-nya besar dari Y. Nah, berarti benar dia sudah memenuhi bahwa X dikurang Y itu tidak sama dengan 0 dan X-nya juga besar dari Y. Artinya pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal selanjutnya,
Pada bangun di atas, AE berpotongan dengan BD. AE berpotongan dengan BD di C. Berapakah X dikurang Y? X-nya di sini, Y-nya ini. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama, AB sama dengan BC sama dengan AC. AB sama dengan BC sama dengan AC. Artinya, segitiga ABC itu sama sisi. Nah, jika segitiganya sama sisi, berarti masing-masing sudutnya yaitu 60 derajat. Maka sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C itu sama dengan 60 derajat. Kenapa? Karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180, maka 60 dikali 3, 180. Nah, kalau AB sama dengan BC sama dengan AC-nya sudah sama dan X-nya berarti di sini nilai X-nya 60 derajat. Oke, karena X itu pada sudut A. Nah, sekarang kita mau mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y, apakah kita membutuhkan pernyataan yang kedua? Baik, kita lihat bahwasanya nilai Y di sini atau sudut dari DCE itu bertolak belakang dengan sudut C yaitu ACB. Berarti kalau dia bertolak belakang artinya nilai Y juga 60 derajat. Berarti kita tidak membutuhkan pernyataan yang kedua untuk mencari nilai Y. Artinya pernyataan satu saja cukup gitu ya. Nah, sekarang kita harus pastikan apakah kalau pernyataan kedua saja cukup atau tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya atau soalnya. Nah, jadi kita belum bisa memastikan bahwa jawabannya yang A ya, kita pastikan dulu. Nah, kalau kita fokus pada pernyataan yang kedua, DE sama dengan EC sama dengan DC. Berarti segitiga CED di sini juga segitiga sama sisi. CED juga sama sisi. Nah, kalau dia sama sisi, berarti nilai Y-nya otomatis juga 60. Karena dia sama sisi. Nah, kalau nilai Y 60, berarti sudut C yang di sini 60. Nah, apakah sudut X di sini juga nilainya 60? Dari mana kita tahu bahwa nilai X di sini 60? Sedangkan dia nggak diketahui gitu. Pernyataan yang lainnya tidak diketahui. Jadi, kalau pernyataan kedua saja kita gunakan, kita butuh pernyataan satu untuk menjawabnya. Karena nilai X-nya kita nggak bisa ngejudge itu nilainya 60. Nilai 60 itu bisa kita judge bila segitiga ABC-nya itu sama sisi. Nah, berarti kalau pernyataan kedua aja itu tidak cukup ya. Berarti ini tidak cukup kalau dia berdiri sendiri. Tapi dia membutuhkan pernyataan yang pertama. Nah, sebaliknya, kalau pernyataan pertama itu tidak membutuhkan pernyataan yang kedua, karena pernyataan yang pertama saja sudah cukup menjawab semuanya, sudah cukup untuk memperoleh nilai Y tanpa harus menggunakan pernyataan yang kedua. Nah, artinya jawaban kita adalah yang A. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Next. Segi 5 ABCED terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan BAD. Nah, jadi siku-siku ya, siku-sikunya satu di B, satunya lagi di A. Dengan AD 3 kita tulis, dia 3, lalu BC-nya 5. Nah, sisi AC dan BD berpotongan di E, AC dan BD berpotongan di E. Jika luas segitiga AEB, segitiga AEB yang di bawah ya, itu 12, berapa jarak E ke AB? Dari E ke AB, berarti kita harus cari tinggi dari segitiga AEB, itulah jarak E ke AB. Nah, gimana caranya kita putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaannya? Nah, kelebihan dari soal pernyataan yang harus digarisbawahi adalah kita sebenarnya tidak usah mencari nilai dari soal yang ditanyakan. Jarak E ke AB, kita harus cari nilainya, nggak usah. Kita hanya butuh clue-nya aja. Nah, itu kelebihan dari soal pernyataan. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama, AC sama dengan 14. Nah, kalau AC sama dengan 14, lalu BC diketahui 5. Berarti kita sudah dapat mencari nilai AB itu dengan dalil Pythagoras. Kita cari nilai AB itu dengan dalil Pythagoras. Nah, karena dia ABC itu segitiga siku-siku. Nah, kalau AC diketahui 14, otomatis nanti AB kita dapatkan. Nah, terus luas segitiga AEB-nya juga diketahui 12. Luas segitiga AEB itu kan rumusnya setengah kali tinggi
kali alas atau alas kali tinggi. Nah, tingginya kan jarak dari E ke AB yang merupakan tinggi. Nah, ini yang tinggi. Itulah yang ditanyakan. Tinggi ini yang ditanyakan. Nah, kalau AB sudah kita peroleh, nah alasnya kan AB tuh. Luas AEB-nya juga udah diketahui 12. AB-nya juga udah diketahui. Dengan menggunakan dalil Pythagoras, otomatis nilai T atau jarak dari E ke AB itu diperoleh. Nah, berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaannya dengan cukup menggunakan pernyataan yang pertama. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Apakah pernyataan kedua saja cukup untuk menjawab pertanyaannya? BD diketahui 12. Nah, kalau BD diketahui 12, otomatis sama ya dengan yang pertama tadi. Kalau BD diketahui 12, lalu AD-nya diketahui 3, berarti AB bisa kita cari menggunakan dalil Pythagoras. Sisi miringnya 12, lalu AD 12 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Kita peroleh nilai AB. Ya. Nah, kalau nilai AB diketahui dan luas segitiganya juga diketahui 12, otomatis kita juga udah dapatkan tingginya atau jarak dari E ke AB. Berarti satu saja cukup tanpa pernyataan yang kedua. Dan sebaliknya, pernyataan kedua saja cukup tanpa pernyataan yang pertama. Berarti kalau C otomatis salah ya, karena ini mubazir. Nah, jadi jawabannya ada yang D. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja juga cukup. Soal selanjutnya, bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P ditambah Q yang mungkin adalah, nah ini pernyataannya ada 4 buah. Lalu optionnya sampai E ya. Nah, sekarang kita lihat dari kalimat pertama, kita peroleh nilai P dan Q kemungkinannya adalah 2, 3, 5, 7, dan 11. Karena dia adalah bilangan prima. Dan dia kecil daripada 12. Nah, sekarang berapa saja kemungkinan nilai P ditambah Q? Namun selisihnya itu tidak habis dibagi 4. Nah, untuk memudahkan kita menjawab, kita langsung fokus ke pernyataan yang ada. Untuk pernyataan yang pertama, jika dijumlahkan itu nilainya 7. Nah, dari bilangan prima yang ada ini, nilainya yang jika dijumlahkan 7 yaitu 2 ditambah 5. 2 tambah 5 ya, yang lainnya nggak ada. Nah, 2 ditambah 5, kalau kita cari selisihnya itu 3, berarti 3 tidak habis dibagi 4. Berarti pernyataan pertama itu benar. Nah, untuk pernyataan kedua, 8. Nah, jumlah P tambah Q yang menghasilkan nilai 8 yaitu 3 ditambah 5. Nah, 3 dengan 5 selisihnya itu 2. 2 tidak habis dibagi 4, berarti pernyataan kedua itu benar. Untuk pernyataan ketiga 9. 9 itu kita peroleh dari 2 dengan 7. 2 ditambah 7. Hanya itu aja ya, karena nggak ada angka yang lain. 2 tambah 7 itu 9. Selisihnya 5, karena 7 dikurang 2 itu 5. 5 tidak habis dibagi 4. Nah, berarti ini juga benar. Memenuhi soal. Nah, lalu yang pernyataan keempat itu 10. Yang 10 itu kita peroleh dari 3 ditambah 7. Nah, 3 ditambah 7 itu 10. Lalu kalau kita kurangi, 7 dikurang 3 itu 4. Nah, 4 kan habis dibagi 4. Berarti pernyataan yang keempat itu salah. Nah, jadi yang benar hanyalah 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang kita lihat apakah bilangan positif A dan B itu bilangan bulat. Nah, diberikan dua pernyataan yang akan membantu menjawab pertanyaannya. Yang pertama, A dibagi B itu bilangan bulat. Apakah ketika A dibagi B itu menghasilkan bilangan bulat, otomatis A dan B-nya masing-masing juga bilangan bulat? Oke, ketika kita ambil nilai A-nya sama dengan 4, lalu nilai B-nya sama dengan 2, berarti 4 bagi 2, 2. Oke, dia bulat. A dan B-nya juga bulat. Nah, kalau misalkan kita ambil nilai A-nya itu 2,2 misalkan nih. Lalu nilai B-nya 1,1. 2,2 dibagi 1,1 kan nilainya 2. A per B-nya 2, bilangan bulat. Tapi A dan B-nya bukan bilangan bulat. Berarti pernyataan pertama itu terbantahkan dengan angka ini. Nah, oke. Sekarang gini.
mungkin saja kalau kita sandingkan dengan pernyataan kedua, bisa saja dia benar gitu ya. Oke, kita lihat pernyataan kedua. A dikali B itu bilangan bulat. Nah, ketika A bagi B bilangan bulat, lalu A dikali B bilangan bulat, apakah A dan B-nya bilangan bulat? Masing-masingnya bilangan bulat gitu ya. Nah, kita harus temukan tuh bilangan atau angka dari A dan B yang menghasilkan bilangan bulat ketika dibagi, ketika dikali juga menghasilkan bilangan bulat. Namun A dan B-nya itu juga masing-masingnya bilangan bulat. Nah, kita perlahan-lahan ya. Nah, kita ambil A per B-nya. Misalkan kita ambil A-nya kan 2,2 dibagi 1,1. Itu kan hasilnya 2. Kalau dikali hasilnya kan nggak bulat. Berarti kita nggak bisa ngambil contoh dengan angka yang ini. Kita ambil dengan contoh angka yang lain. Misalkan si A-nya, misalkan ya, si A-nya itu 8. Oke. Lalu yang B-nya itu misalkan 2. A dibagi B berarti 8 bagi 2. Oke, 4. Dikali 8 dikali 2 itu 16. Oke. Semuanya itu bilangan bulat. Nah, karena kebetulan memang A dan B-nya bilangan bulat. Tapi ada loh pengecualian. Ketika nilai A-nya 30, lalu nilai B-nya 1,5, maka A dibagi B 30 dibagi 1,5 itu nilainya 20. Benar, dia bilangan bulat. Lalu kalau dikalikan, A dikali B itu 30 dikali 1,5 itu hasilnya 45. Dan dia juga benar bilangan bulat. Ketika dibagi dia bilangan bulat, ketika dikali dia juga bilangan bulat. Tapi apakah masing-masingnya A dan B itu bilangan bulat? Tentu tidak. Karena nilai B di sini adalah 1,5. Berarti terbantahkan bahwasanya ketika dia dibagi itu bilangan bulat dan dikali dia bilangan bulat, otomatis tidak sepenuhnya nilai A dan B itu juga bilangan bulat. Nah, berarti jawaban yang C juga salah ya. Yang A tadi salah, yang B juga kita uji ya. Kalau yang B, A kali B itu bilangan bulat, maka dia pasti bilangan bulat. Itu belum tentu ya. Kalau nilai A-nya 1,2 misalkan, B-nya 5. Hasil kalinya kan 6 ya, tapi yang A-nya nggak bilangan bulat, berarti dia juga salah, tidak cukup. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.